Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini dengan izin Allah kita telah diberikan kesempatan oleh Allah, kekuatan dengan nikmat iman yang diberikan oleh Allah di dalam hati kita. Karena tidak semua orang, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, walaupun mempunyai kesehatan, tapi tak semua orang mempunyai kesempatan. Ada orang yang sehat, fisiknya kuat, kakinya kuat, namun untuk melangkah ke masjid itu belum ada. Namun ada orang yang dalam keadaan sakit ingin sekali datang ke masjid. Maka ada di antara kita jumpai ada nyek-nyek itu datang ke masjid, dibimbing oleh cucunya, sudah tuh berjamaah, dia sholat sambil duduk di atas kursi. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kepadanya nikmat kesempatan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, wajar Nabi mengatakan ni'matani maghbunu fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering membuat manusia lalai atau dilalaikan oleh manusia. Pertama adalah as-shihah, nikmat kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh, nikmat kesempatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita fisik yang sehat. Ada kompak aminnya dulu. Fisik yang sehat, hati yang bersih dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiada kesempatan yang diberikan oleh Allah melainkan semua adalah dalam rangkaian ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, suri tauladan bagi kita semua. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai oleh Rasulullah. Bukan hanya kita yang mengatakan cinta kepada Rasulullah, tapi Rasulullah pun juga mencintai kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada subuh kali ini adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis, banyak riwayat mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di antara tugas pokok kita Bapak Ibu adalah sebagaimana ayat yang kita baca dalam suratul Fatihah. Apa bunyinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tugas pokok kita adalah beribadah kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah
tentu memohon pertolongan ini adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat yang kita lakukan, pengertian salat secara bahasa pun maknanya adalah ad-du'a, berdoa kepada Allah. Karena setiap bacaan yang kita baca di dalam salat kita Bapak Ibu, itu adalah dalam rangkaian doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu doa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan barangkali kita juga sering mendengar doa ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Maka dalam hadis lain Nabi juga mengatakan, manisdada ilman, orang yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, namun tidak bertambah petunjuk kepadanya. Dengan ilmunya makin malas beribadah, makin banyak ilmunya, makin tinggi sekolahnya, makin jauh dari Allah, berarti tidak bertambah petunjuk kepada orang seperti itu. Lam yazdad illa bu'dan, tidak ada yang akan bertambah kepada orang yang bertambah ilmunya tersebut namun dia jauh dari Allah, melainkan yang bertambah adalah bu'dan, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlindung kita kepada Allah dari yang demikian. Makin tinggi ilmu, makin sombong. Makin tinggi ilmu, makin menganggap remeh orang lain. Ini tandanya adalah ilmu yang membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang berilmu adalah disebut dengan ulama. Ulama itu jamak dari alim. Alim itu orang yang mengetahui atau orang yang berpengetahuan. Ulama tentu adalah orang yang berilmu, yang dengan ilmunya tersebut dia beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Tidak ada yang takut kepada Allah, yang takut kepada Allah adalah al-ulama. Apa maknanya? Bahwa semakin tinggi ilmu yang diberikan oleh Allah, harusnya semakin menghadirkan rasa khusyuk, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu adalah bagian terpenting daripada mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah juga mengingatkan kepada kita bahwa orang yang berilmu adalah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu. Maka jelas bagi kita bahwa tidak sempurna hidup ini Bapak Ibu, melainkan adalah dengan ilmu. Maka wajar ada yang mengatakan dengan ilmu hidup jadi indah, dengan seni hidup jadi indah, dengan iman hidup jadi terarah, dengan ilmu hidup jadi bahagia. Ingin mendapatkan kesuksesan perlu ilmu, baik itu ilmu dunia yang berkaitan dengan dunia maupun ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Ilmu yang fardu ain maupun yang sifatnya fardu kifayah. Apa ilmu yang sifatnya fardu ain? Adalah mengenal Allah. Mempelajari ilmu tauhid itu adalah penting. Apa ilmu yang sifatnya fardu ain? Adalah mempelajari syariah, mempelajari fikih, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Ini sangat penting. Apa ilmu yang membimbing hati kita untuk selalu dekat dengan Allah? Ini namanya ilmu tasawuf. Maka tiga ilmu ini adalah penting untuk kita pelajari dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu yang seperti ini Bapak Ibu sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada setiap orang tua ketika anaknya baru lahir ke dunia. Baru saja itu lahir ke dunia disambut dengan kalimat azan. Ini kan mengajarkan kepada kita tentang pentingnya bertauhid. Umur 7 tahun disuruh untuk beribadah kepada Allah melalui sholat. Muru auladakum bis shalah, perintahkan anakmu mengerjakan salat. Ini pentingnya adalah ibadah kepada Allah.
iman dan tauhid kita atau mentauhidkan Allah tidak akan pernah sempurna dalam hati dan diri seseorang, melainkan jalannya adalah dengan ibadah. Hati tidak akan pernah khusyuk kepada Allah dalam melakukan ibadah kalau secara syariatnya ibadah yang kita lakukan asal-asalan atau tidak ada ilmu di dalamnya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, penting untuk ibadah ilmu, penting untuk beramal itu ilmu. Di saat kita sudah beramal dan beramal itu dengan ilmu, insya Allah ada ketenangan batin di situ. Tapi kalau beribadah saja, dan bahkan Nabi membandingkan antara orang alim dengan orang abid, ibadah orang alim yang dilandasi dengan ilmu itu adalah bandingannya 70 kali dibandingkan orang abid yang beribadah asal-asalan atau dengan tanpa ilmu. Maka penting bagi kita untuk meraih kesempurnaan ilmu di sisi Allah. Bagaimana caranya? Tentu adalah dengan belajar. Kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Alim itu orang yang mengetahui. Au muta'aliman, kalau bukan orang yang mengetahui tentu adalah muta'aliman. Muta'aliman itu orang yang baraja. Au sami'an, kalau ndak yo do baraja ndak mungkin do ustaz kami pai kawin bagai ka kuliah lo badia, ka sekolah lo badia, ka masuk ke pesantren badia. Au sami'an, menjadi orang yang mendangah. Ya Bu. Nah, baca lo menanganya, hadiri majelis ilmu, hadiri pengajian, hadiri tausiah. Nah, 10 disampaikan ustaz setidaknya 9,5 atau pulang lah Bu. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dah hendak 9,5 ustaz. Cie selah payah kami membawa pulang. Setidaknya duduk kita di majelis ilmu itu wawasiyatuhumur rahmah, mendatangkan rahmat Allah Bapak Ibu. Jadi, lain dapat pahala duduk di dalam majelis ilmu sementara wak dak dapat dak menangkuk le ustaz, insyaallah dapat pahala. Maka salah satu jalan untuk ndak amalannya besar, pahalanya gadang, namun ndak do hisabnya di akhirat ditanya. Ibu waktu menangga ustaz mengaji bersandarkan indiang tu dekat enggak? Ada ditanya lo dengan dekat di suatu tu. Dah, artinya apa Bapak Ibu? Bahwa apapun yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melalui majelis ilmu, insya Allah mempunyai pahala dan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu pentingnya ilmu pengetahuan, sehingga Nabi mengecekkan jadilah orang alim. Tidak langsung tidak disuruh Nabi dah, jadilah kau orang yang berajar dulu. Sudah tu baru orang mengetahui itu dah, jadilah orang alim. Kalau tidak bisa jadi orang alim, berajar dulu. Tidak ya payah secara formal, ausamian. Wala takun rabian, jangan menjadi orang yang kampe. Siapa orang yang kampe itu? Sangat indah, ya Bu. Dah, tentu indah doh bahkan sok santiang lain. Dah. Au muta'aliman, baraja indah doh muah doh. Diajak orang pai ke surau nah, pai majelis taklim nah, pai nang pengajian lah. Biswa lah. Biar ini biswa saya Bu ya. Dah, sudah tu alai samian mandangan dah doh. Bahkan kalau ada ustaz yang menyampaikan kaji kok kan disampaikan tak dalam masjid saja doh. Bahkan di luar pun kalau sekiranya ada sesuatu tu yang ganjil, yang janggal, yang tak sesuai dengan syariat, cik ustaz pun tak boleh model itu dah Bu. Ustaz kalau ke ceramah jadi siko saja kan? Ada lah ni model itu gitu Bu. Jadi siko ceramah baik ke masjid saja kan? Tu lah payah orang model itu apa Ibu. Setidaknya dengan melalui nasihat, ad-dinun nasihah, karena agama itu nasihat, setidaknya ikulah cara Nabi mengajarkan kepada umat dulu. Nabi dulu mengajarkan membawa umat manusia kepada jalan yang benar. Tidak, lo dikumpul ni masjid dah. Bapak Ibu yang lulus Islam, datanglah ke Baitullah, datanglah ke Masjidil Haram, datanglah ke Masjid Nabawi. Tidak itu dah. Tapi Nabi mengajak dimanapun, kalau memang ada di situ tu celah untuk mengajak kepada kebaikan, dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada sebagian jamaah Bapak Ibu, sebagian kaum muslimin yang cara dakwahnya adalah terjun langsung ke lapangan. Ini ada jemaah tabligh, ya Bu ya, dah datang ke lapangan Bu, solat kita lagi ya Bu, Pak,
tutup kadai dah Pak ya, pergi solat ke masjid dulu. Sebenarnya bagus mengingatkan. Nah, cuma kalau hati orang tak mau diterima dengan kebaikan, dulu selapak doa. Bahkan dulu nak menyerengih tu. Kalau ke semayang Pak semayang, selapak surang cina kan. Ajak orang. Ini kan bahaya bahasa seperti ini. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, berlindung kita kepada Allah dari ilmu yang tak bermanfaat. Yang kedua, wa min qalbil la yakhsha. Berlindung kita kepada Allah dari hati yang tak pernah khusyuk kepada Allah. Ya Bu, khusyuk tu dalam solat termasuk syarat rukun atau apa namanya tu Bu? Kan nak masuk syarat dah. Syarat sah solat kan tak ada khusyuk dah. Rukun solat tak ada dah. Tapi kesempurnaan ibadah akan didapati oleh orang yang hatinya takut kepada Allah. Maka dalam ibadah tu landasannya 3. Pertama ada rasa takwa kepada Allah. Khauf namanya. Apa itu takwa? Ali bin Abi Thalib menjawab, al-khaufu minal jalil. Ada rasa takwa ke Allah. Bako datang wa kamasaji ko de ado getaran dalam diri wa apulai ketika menangah azan. Tak kasanggup awak do iman wa yang lah diberikan dikokohkan oleh Allah ketika menangah azan adi pasonyo karajo tari. Di pasonyo aktivitas yang lain tari. Pasti tak lama hati wa. Tapi ketika ada kesempatan mode itu dan dipergunakan, insyaallah itulah yang makin mendekatkan diri awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam solat yang kita lakukan Bapak Ibu, setidaknya apa yang kita baca di dalam solat yang kita lakukan tersebut paham wa maknanya. Itu intinya wana. Inna solati wa nusuki wa mahyaya. Itu kan ada doa iftitahnya seperti itu. Ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ada yang baca inni wajjahtu wajhiya sampai inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, nusukku atau sembelihanku atau umumnya ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Kalau lah punya Allah lah untuk Allah sadonya, maka tak ada yang untuk awak dah kecuali izin Allah, kecuali karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau awak anggap solat ibadah yang awak lakukan pengganti nikmat yang diberikan oleh Allah, alul lain, jauh lain. Bahkan solat yang kita lakukan Bapak Ibu sangat jauh daripada kesempurnaan ibadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau awak solat malam berrakaat, bandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai bangkak tumi beliau. Ustaz, ambo dak tumi saya dah yubati-bati ambo bangkak dalam solat Ustaz. Itu banyak anak akan lagi yang bertangkin apa. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alu manga-manga ibadah yang kita lakukan lain dibandingkan Nabi, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka titel sahabat tu dak sama jawab dah. Saking bedanya awak orientasi awak dalam melakukan ketaatan dan ibadah dibandingkan sahabat Nabi Bapak Ibu. Bukan dak karena Allah, bukan. Awak beribadah ku karena Allah sadonya insyaallah Ibu ya. Dah karena Allah sadonya. Tapi cara atau kesungguhan mujahadahnya berbeda. Kalau sahabat Nabi kerajukan ko anda itanyo dah, iku wajib atau sunnah ke Nabi. Nah itu dah. Kalau sahabat Nabi diperintahkan untuk hijrah. Tu bini ambo ba Rasulullah nyodon Islam leh. Pinyo dak mau pergi ke Madinah dah. Haratu ambo banyak Rasulullah. Taranak ambo banyak Rasulullah. Anda muda itu dah. Tapi ketika diperintahkan hijrah, berangkit sadonya. Tinggallah kampung, tinggal halaman, tinggal sawah, tinggal ladang, tinggal taranak. Yang penting adalah menjemput redha Allah. Allah yang nyuruh aku atibu di Madinah. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum. Itu titel sahabat tu Bu. Titelnya Bu, radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Datang Ustaz Abdul Somad kamari. Yang akan mengisi pengajian pada pagi hari ini adalah Ustaz Abdul Somad radhiyallahu anhu. Kan ada orang macam dia tu dah. Padahal dibaca orang rahimahullah atau hafizahullah. Semoga Allah menjaganya. Ada orang baca radhiyallahu anhu dah. Sebab itu adalah titel dan makam tertinggi yang diberikan oleh Allah, dan itu hanya kepada sahabat atau orang yang berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka oleh karena itu Bapak Ibu, tidak akan pernah kita mendapatkan kekusukan di dalam ibadah kalau tidak ada rasa takut kepada Allah. Apalagi kalau solat hanya dikerjakan hanya sebatas mayutang. Tahu Ibu mayutang? Kamu saja tak tahu mayutang, tak tahu apa yang mayutang kan? Padahal solat itu adalah kebutuhan kita. Sebagaimana kita butuh dengan makanan. Tak tahu melakukan karajo kalau tak makan. Mode tu lo rasanya hidup ku akan nampak kalau tak melakukan solat. Maka ketika bandingkan orang yang solat dengan orang yang tak solat, Bapak Ibu, tu bedanya 180%, 180 derajat. Orang yang tak solat walaupun secara materi, secara penampilannya tetap senyumnya tetap bahagia sepertinya, tapi di dalam hatinya belum tentu kebahagiaan yang sesungguh itu dapat ya Bapak Ibu. Tapi kita lihat ada orang yang hidupnya biasa saja, tidak bergelimang dengan harta, tapi di saat inyo dakik dengan Allah melalui ibadah-ibadah yang dilakukannya, lebih-lebih melalui ibadah solat, ketika itu hidupnya lebih bahagia dibandingkan orang yang tak solat walaupun mempunyai kekayaan atau harta benda. Maka wajar Nabi mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tak pernah pandang wajahmu, wala ila amwalikum, Allah tak pernah lihat kepada hartamu, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amalan kamu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika rasa takut sudah ada di dalam diri kita kepada Allah, maka ketika mengarajukan yang dilarang oleh Allah, ada tak perasaan tak lama Bapak Ibu? Wak karajukan yang buruk, ada tak perasaan tak lama? Pasti ada. Nah, ditanya Nabi oleh orang, apa itu albir ya Rasulullah? Kebaikan itu apa wahai Rasulullah? Jawaban Nabi, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu bukan hanya sebagai etika biasa di dalam masyarakat, tetapi dia adalah nilai-nilai yang diberikan oleh Islam. Makanya hikmah solat tu Bu, karajolah solat karena solat bisa memperkaya dirimu, bisa memperbanyak hartamu. Bukan itu dalam Al-Quran, tetapi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau solat yang dilakukanlah mencegah dari perbuatan keji dan munkar, itu berarti solatnya berbekas namanya. Ada zuk dalam ibadah yang dilakukannya. Maka ketika orang mengajukan perintah Allah, hikmah terbesarnya positif, elok tumbuh akan dalam dirinya. Orang kalau mengajukan kebaikan, elok-elok akan muncul. Orang kalau bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan nikmat dan bahkan dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tapi kalau orang mengarajokan dan buruk Bapak Ibu, kan dilarang mengarajokan dan buruk oleh Allah. Innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsum min amali syaitan. Bajudi, bampuk, minuman keras itu karajo setan. Akini di karajo orang bajudi, bampuk, minuman keras, ada ndak efek buruknya Bapak Ibu? Banyak efek buruk. Jadi saya kasus yang viral di TV kini kok judi online. Ayo Bu, judinya duduk di dapur rumahnya ya, tapi nya asik dengan itu. Dah, mau deko saja Bu. Dah, bahkan kalau cari berita di TV ya ribuan, bukan sekedar puluhan, ribuan pasutri pasangan suami istri bercerai gara-gara judi online. Ndak bini, ndak suami no nama judi, bini no nama judi ke Bu. Dah, suami yang lai orang soleh, lai rajin ibadah, lai orang elok di tengah masyarakat. Tapi bini no pampuk kerjanya. Ya Bu, akan itu yang lagi viral tu. Adolon yang tabalik nem biasa. Suami berjudi, tiba di istri lapayah menahan hati Bu ya. Sampai nak tertahan hati lagi bakar sudah tu lagi. Kan ada yang seperti itu. Itu efeknya. Ada yang bunuh diri malahan, terlilit hutang 300 sekian juta. Dah akibat judi online. Seseorang berinisial gantung diri. Dan bahkan ada orang yang meninggal suri bagai. Ya Bu, sertifikat rumah no terjual atau gadai. Macam-macam hutang no ke situ sekian. Pasti ada akibat buruk dari perbuatan buruk yang dikerjakan oleh orang.
Nah, di dunia saja Bapak Ibu, kata Allah, walanuziqannahum minal azabil adana dunal azabil akbari la'allahum sambungnya Bu. Itu kan kita baca satu hari Jumat Bu. La'allahum yarji'un. Ketika orang ada melakukan kesalahan, ketika ada melakukan kekhilafan, agenda yang ditanamkan oleh Allah, la'allahum yarji'un, baliklah ke jalan Allah balik. Kok salah kerajo salah moko, bertaubatlah kepada Allah. Kok khilaf salah moko, ada kesempatan diberikan oleh Allah. Lai ditampoyoi duang de angok tu berarti masih ada kesempatan taubat kepada Allah. Aku orang banyak bangga dengan dosa masa lalu Bapak Ibu. Dah, ini lo manga-manga yo kalian kinilai. Dulu orang cerita itu. Dah, ini duluan ndak nyek kerajokan. Aku cerita yang buruk kok, Bu. Akalah salah kerajo tu. Dah, baca cerita ke generasi dulu ini tu macam-macam cerita yang buruk-buruk. Ini dak bagus. Allah lah menutup aib buat Bapak Ibu, tapi justru awak yang membuka aib buat orang lain. Maka oleh karena itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menghadirkan rasa takut untuk ibadah kepada Allah, ini harus kita lakukan. Maka rasa takut harus dihadirkan. Yang kedua adalah ar-raja, adu waru awak dengan ibadah yang awak lakukan. Makanya doa awak kepada Allah, diantara harapan awak kepada Allah, Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa qiyamana. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, zakat kami, kebaikan-kebaikan yang kami lakukan. Doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah doa-doa kami, dah engkau maha mendengar. Itu kan raja namanya itu. Rajaku aru awak dengan ibadah yang awak lakukan kepada Allah. Makanya disampaikan di Ustaz, mudah-mudahan apa ibadah yang kita lakukan diterima sebagai kebaikan. Itu kan naruh awak kepada Allah agar ibadah awak bukan hanya secara bagian daripada melakukan biasa hal yang biasa saja, tapi ada nilai yang lebih besar yang diberikan oleh Allah dengan ibadah yang kita lakukan tu Bapak Ibu. Yang ketiga adalah mahabbatullah. Kalau orang lah ada takwid dalam dirinya Bapak Ibu, lah ada waruh dalam dirinya dengan ibadah yang lah dilakukannya agarnya dakik ya Allah, maka mahabbatullah, rasa cintanya kepada Allah muncul. Maka disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad, jika ada kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Kalau aku sudah diikuti, maknanya Nabi Muhammad sudah diikuti, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Bahwa ada orang yang lah 10 tahun melakukan kesalahan Bapak Ibu. Dulu 2010 inyo pernah melakukan dan buruk. Kok mantap anak orang atau membunuh orang atau melakukan dan buruk atau memaling piti tetangga dulu. Ketika lah 10 tahun sesudah itu menyerahkan diri ke kantor polisi. Sudah itu atau mendatangi orang yang lah nyosalah salamu. Bapa bisa mode itu karena kecil Nabi apa yang disebut dengan dosa wahai Rasulullah? Maha kafi sadrika, sesuatu yang membuat hatimu sempit, hatimu keluh kesah, hatimu tidak tenang. Awak kalau mengerajukan yang buruk Bapak Ibu pasti dibayang-bayangi tadi, pasti diantui-antui tadi. Jadi kalau ada orang yang tabrak lari itu tidak ketanang ke duit itu. Tidak kesanang ke duit dah, atau melakukan dan buruk, melakukan kezaliman kepada orang lain, itu tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Maka oleh karena itu, sesuatu yang membuat hati engkau sempit, hati engkau tidak lapang, berkeluh kesah dalam hati engkau taruh, susah menerima sesuatu atau takwik taruh itu adalah tandanya engkau telah melakukan al-ismu, melakukan dosa. Maka oleh karena itu
Orang kalaulah diapuikan dosa, lah diampuni dosanya oleh Allah, lah dicintai oleh Allah, insya-Allah hatinya tenang. Maka menghadirkan rasa khusyuk, rasa takut kepada Allah, ikut tugas kita Bapak Ibu. Apa caranya Ustaz? Ulama menjelaskan di antara cara membuat hati awakku takut kepada Allah, di antara jalan membuat hati dan pikiran awakku tenang kepada Allah, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub, dengan zikir kepada Allah. Zikir apa Ustaz? Zikir tu maknanya mengingat Allah. Tapi banyak orang yang diingatnya bukan Allah. Bahkan ada dulu lagu Bapak Ibu. Mau makan teringat padamu. Dia tekanan dia pun lagu itu. Mau minum teringat padamu. Manga-manga sih ingat kamu. Bila hari mengingat Allah mode itu lah. Ya Bu. Bahkan orang kalaulah mode itu ke makhluk, bisa sesuatu yang buruk dilakukannya. Orang sangat mencintai sesuatu dan sesuatu itu ternyata memutuskan rasa cintanya, bisa gantung diri. Makanya banyak kasus yang seperti itu kita lihat. Ada yang manjik tower bagai, ada yang mampu kengarai bagai, gara-gara asmara, karena terlalu berlebihan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengingatkan kepada kita jalan untuk dekat kepada Allah adalah dengan zikrullah. Zikir atau mengingat Allah itu salat yang kita kerajukan. Allah dalam Al-Quran, aqimis shalah li zikri, dirikan salat untuk mengingatku. Al-Quran yang kita baca itu adalah zikrullah. Bu, tahlil, zikir dan wak baca atau subhanallah kalimatut thayyibah namanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu pahala ada Bu. Sambil ngecogulai di dapur baca itu Bu. Ya Bu. Sambil baca, sambil buat kolak ibu umpamanya, atau sambil duduk-duduk menunggu cucu tiba pulang dari Jakarta tapi jalan macet ke Malala Ibu ya. Zikrullah. Insyaallah inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Subhanallah nak baca tu sedekah kecil Nabi. Takbir nan wak baca tu sedekah. Allahu akbar nan wak baca tu, alhamdulillah nan wak baca tu sedekah. Dan itu mendekatkan diri awak kepada Allah. Kau banyak-banyak orang baca zikrullah atau kalimatut thayyibah tersebut, insyaallah hati menjadi tenang. Bahkan ketika terjadi sesuatu apapun Bapak Ibu dalam hidup awak bukan mencari sesuatu sandarannya kepada selain Allah, tapi awak akan berucap istighfar kepada Allah. Awak akan menyebut nama Allah. Terjadi musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa yakin kesadonya dari Allah. Itu yang akan terucap. Tapi kalau orang tak biasa dalam hidup zikrullah atau mengingat Allah, justru ketika kehilangan sesuatu, banyak cara yang dijalaninya. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apapun keadaan dalam hidup aku, ujungnya kematian. Namun di saat tak ingat kepada Allah dalam hidup di dunia, kematian bukan sesuatu yang menyenangkan. Kematian justru sesuatu yang menyakitkan, dan awak pasti akan menghadapi mode itu. Sahebat, sakayo, lai jadi presidennya, ndak ada yang awak dengar ada Bapak Ibu, orang lah 1000 tahun umurnya dunia mati-mati nolai, ndak ada tu dah. Atau orang mempunyai kekuasaan umpamanya, berkuasa saya taruh ndak ada dah. Sebab hidup itu seperti roda Bapak Ibu. Kini yo di aktif tapi ada masanya besok tiba giliran nak di bawah. Kini yo sedang kayu tapi ada masanya besok ada masa-masa susahnya. Maka ketika orang lain tak biasa dengan zikrullah, kayunya bersyukur. Ketika nyo di bawahnya bersabar. Kan tak ada lari dari ikut. Tapi nikmat syukur. Ada ujian bersabar. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laisa zaka li ahadin illa lil mu'min. Dua hal ko hanya diberikan oleh Allah kepada orang beriman. Jadi kalau orang yang kokoh iman dalam dirinya, insyaallah ketika dapat nikmat hadir rasa syukur. Syukur ko sifat siapa? Sifat Allah.
Innallaha ghafurun syakur. Syukur ko sifat siapa? Sifat para nabi dan rasul. Innahu kana abadan syakura. Syukur ko sifat siapa? Sifat orang beriman. Maka karena lai beriman yo kepada Allah, lai bersyukur yo kepada Allah, akicah Allah, ma yaf'alullah bi'azabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan pernah menurunkan azabnya kepadamu, kata Allah, selama kamu masih bersyukur dan beriman kepada Allah. Jadi jangan anggap setiap musibah yang terjadi itu azab Allah. Tidak. Musibah yang terjadi adalah dalam rangka mengingatkan kita kepada Allah. Maka kalau letakkan aja Allah dengan zikir, dengan ibadah yang kita lakukan, hidup menjadi tentram. Sudah itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min du'a illa yusma. Doa yang tidak diterima. Ya Bu, tidak didengar doa dari Allah. Ada antara penyebabnya Bapak Ibu adalah aklul haram, memakan sesuatu yang haram. Ada orang yang doanya Bapak Ibu lah tunggang tunggi, lah kabua mantuaknya, yo bantuk-bantuknya, yo kulit-kulitnya, lah kusam sadonya. Dah, tapi Nabi mengecehan, dah pakaiannya haram, minumannya haram, yang dimakannya haram. Fa anna lahu yustajabalah. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doanya kecil Nabi. Jadi orang kan doanya tidak diterima, tidak didengar di Allah, kalau yang dimakan, yang diminum, yang dipakai itu adalah sesuatu yang haram. Maka Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabih. Setiap segala sesuatu yang masuk ke dalam diri kita dan itu menjadi darah daging, maka kata Nabi tempat yang paling utama adalah neraka. Jadi kalau ada orang bangga mengambil hak orang lain, ada orang yang merasa senangnya menzalimi orang lain, itu barangkali ketika itu secara sepintas inyo merasa gembira, tapi sesudah itu inyo akan merasakan susahnya. Bukan hanya di dunia saja, tapi sampai di akhirat besok dia angkat dikatakan sebagai orang yang muflis. Muflis itu orang yang bangkrut. Zalim ke orang di dunia, besok di akhirat dibaliklah kezaliman tersebut. Bagaimana caranya membalas? Diberikanlah kebaikan-kebaikan yang lah dikerajukan kepada orang yang lah dilakukan kezaliman. Tak ada kebaikan dilakukannya doh. Dosa sisi duitnya Bu. Aku contoh saja kan. Umpamanya dosa saja isi duitnya. Iwan nak do apa elok umpamanya doh. Maka ketika nyo melakukan kezaliman kepada orang lain, dosa orang lain pun akan ditimpakan ke dirinya kalau nak do kebaikan yang akan diberikan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kebaikan dilakukan, dosa atau kemaksiatan dibuang jauh-jauh, kezaliman dihindari, insyaallah pahala bertambah, dosa berkurang. Itu harusnya pahala bertambah, dosa berkurang, bahkan dosa habis. Karena Allah mengampuni dosa awak, karena awak mencintai Allah. Jadi doa yang tidak diterima, berlindung awak kepada Allah. Jangan sampai setiap sudah solat lagi berdoa tarih, tapi doa awak tidak dikabul di Allah dah, tidak didengar di Allah dah. Karena ada sesuatu yang haram yang masuk dalam diri kita. Kemudian Bapak Ibu, itulah barada Bu, ilmu yang tidak bermanfaat, doa yang tidak diterima, hati yang tidak pernah merasa tenang kepada Allah. Sudah itu, wa min nafsin la tasba. Nafsu atau diri awak yang tidak pernah merasa puas dengan yang diberikan oleh Allah. Maka di antara ciri orang bertakwa itu Bapak Ibu, wal qanaatu bil qalil. Qanaah ku menerimu apa yang diberikan oleh Allah. Awak tidak kamanga awak berkeluh kesah Bapak Ibu. Awak kan tidak bisa lo request waktu awak dalam kandungan ibu awak dulu. Kok bisa lah request dulu tuh Bu, di antaranya tentu awak minta, ya Allah jadikan ambo anak presiden besok tu. Contoh Bu ya. Bisa pula ambo jadi wakil presiden, bisa pula ambo menjadi gubernur dan lain sebagainya. Pasti awak minta mau itu dah Bu. Tapi awak tak bisa request lah.
Terlahir ke dunia orang tua miskin, abah nak dalam kandungan, ya Allah baku orang tua, ya Allah agi lambu ketika lalai di dunia esok orang tua ambo kayu, akan nak doa request. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita Bapak Ibu, itu yang terbaik menurut Allah. Yang terbaik menurut Allah. Abah kok bisa ambo basuo jo Bapak Ibu, karena itu yang terbaik menurut Allah. Kalau enggak tentulah jadi artis ambo kini lah Bu. Nah, jadi bintang filem. Kalau jadi bintang filem ambo, belum tentu ambo ke basuo ibu leh. Ya Bu. Ditakdirkan kita seperti ini. Maka ayanglah terjadi kecil Nabi. Nabi tak pernah bertanya do Bapak Ibu, Anas bin Malik 10 tahun sama jo Nabi. Nabi tak pernah bertanya do, kok salah kerajaan Anas bin Malik ku? Bah kok kau kerajukan modeku? Tak pernah Nabi bertanya mode itu do. Bah kok ndak modeku kau kerajukan? Dah, awak kan banyak mode itu Bapak Ibu. Pacah pirian dia nak. Bah kok pacahan pirian kok? Nya padahalnya tak sengaja pacahan dulu. Iyo pacah tersinggung tadi. Kane tangan tadi. Manga kamari lalu sinang ka do sampai lalu lah. Seolah-olah hendak menerima dengan apa yang telah diberikan. Berhati-hati dalam hidup ini penting Bapak Ibu. Tapi yang terjadi dalam hidup awak, dah semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Ya Bu, dah bakok modeku awak, bakok keadaan awak modeku. Bakok dapat istri modeku, baru dapat suami modeku. Itu adalah qadarullah, lah ketentuan Allah. Ya Bu. Dulu nak tangguan di manjo-manjo do, disayang-sayang. Abah jalan saja sampai terkalicik ini hati-hati beb je kan. Ya, ada nama itu tapi lah berampi orang anak tu anak mencari encik mata tu je. Tertaruhan seketik dah Bu. Dah. Kama mata balataan alah. Berarti tak terima dengan keadaan. Dulu dia sanjung-sanjung bakal lebih tinggi lo pada nomor rapi dah Bu. Kini lah berdua anak, lah bertiga anak. Dah. Salahnya seketik alah. Keluar sadonya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, berlindung awak dari hati yang tak pernah merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlindung awak dari nafsu yang selalu ingin sesuatu yang berlebihan dalam hidup itu, bahkan menerjang larangan-larangan Allah. Kalau nafsu itulah bertindak Bapak Ibu, apalagi nafsu namburuat, itu kadang-kadang ndak lo dicaliaknya dah. Onyo ulama salamoko, onyo kiai salamoko. Kalau lah masuk lah di keinginan nafsu yang membara, yang buruk dalam diri, bahkan sesuatu yang dilarang pun bisa dikerajon. Ya Bu, pernah baca lihat berita di TV, seorang ulama atau seorang ustaz ini melakukan ini, bahkan untuk sebuah konten saja Bapak Ibu, dah seketik orang melakukan perbuatan yang buruk, bahkan mensyirikatkan Allah. Konten Bu untuk membuat sebagai YouTuber supaya followernya banyak, supaya nyo terkenal. Semua orang nikah yo kambiang Bu. Kan ada mah itu ke do. Nah, namun orang melakukan menyembah batang kayu bagai kan baik banyak dicari orang. Makin banyak dicari orang YouTube-nya apanya sebagainya, makin banyak pemasukannya. Mencari itu dengan harga dunia. Padahal dunia itu Bapak Ibu dibandingkan jo salat subuh dengan itu kerajukan tadi, dunia itu sakacik ya. Tahu Ibu sakacik. Sagimiang senya. Sakitik senya. Dah, rak'atani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar yang kita kerajukan itu lebih baik dari dunia dan isinya. Baraharago dunia dibandingkan akhirat sama dengan setetes air dibandingkan dengan luasnya samudra yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mengajar dunia tapi lupa akhirat, tinggal akhirat, maka dunia akan habis. Tapi ketika orang mengajar akhirat, kata Allah dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal. You hafal Quran Ibu syukur Pak. Nah, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, miskin awak kematinya, kayu awak kematinya, tapi ada investasi untuk akhirat biswa. Kau menjadi orang kayu di dunia, lebih banyak sedekah, insyaallah itu investasi awak di akhirat biswa itu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau rapi doa itu dah Bu. Coba ulang sekali lagi Bu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min amalin la yurfa wa min nafsin la tasbah. Tinggal cek lain.
amalan yang tak diangkat. Maknanya Bapak Ibu, tak diterima ibadah oleh Allah. Lain solat tapi solat tak diterima. Lain melakukan ibadah tak diterima. Lain melakukan kebaikan tak diterima. Di antara bentuk kebaikan tak diterima tu Bapak Ibu, bahkan dikatakan dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim. Sudah tu ada Bu. Yuraun, orang yang ria. Orang ria. Orang yang ria, apa orang yang ria? Orang yang beribadah bukan karena Allah, tapi beribadah adalah karena dunia. Besok di hari akhirat, untuk siapa kau beribadah? Untukmu ya Allah. Kazabta, kau bohong. Engkau melakukan sedekah, membantu itu dalam rangka kampanye kecil Allah kan? Dalam rangka engkau agar diangkat menjadi wali kota besok tu, diangkat menjadi presiden, diangkat menjadi menteri dan lain sebagainya. Engkau bersedekah bukan karena aku. Makanya ibadah kurban Bapak Ibu, baku kurban namanya. Bukan sekedar mendekatkan diri kepada Allah, tapi mendekatkan diri totalitas kepada Allah. Walaupun tak sadu haratua diminta di Allah Bapak Ibu. Bakurban sikwa kambing 3 juta. Kekayaan wa 300 juta. Ya Bu. Bara dari 300 juta, 3 juta itu kan sakacik ya. Saketik ya. Dan itu pun Bapak Ibu jatuhnya bukan encik ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah. Sunnah muakkadah. Jadi kalau ada orang yang tak namuh untuk berkurban, padahal ada kesempatannya berkurban, yang bodak satu kurban Ustaz, tapi yang bali si 3 kontainer ayam potong umpama kan. Alun tak gantikan ibadah kurban lah Bapak Ibu. Karena waktunya khusus, maknanya pun khusus. Kurban ada alif dan nun di belakangnya sebagai ziyadah, menunjukkan sempurnanya ibadah. Ketika awak mengerajukan ibadah sunnah dan awak semangat, itulah jalan terbaik dakik ya Allah. Kalau mengerajukan wajib tu biasanya Bu. Awak mengerajukan solat 5 waktu tu biasa. Tapi mampu awak mengerajukan solat qabliyah, solat ba'diyah, itu yang luar biasa. Ya taqarrabu ilayya bin nawafil. Bukti dakik orang ya Allah itu mengerajukan sunnah. Kalau mengerajukan pokok tu biasa. Kamu Bu solat maghrib tak akan saji. Tapi ketika ibu mengerajukan sunnah, itulah yang mendatangkan kecintaan dari Allah. Bu, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari 5 tersebut. Dari ilmu yang tak bermanfaat, dari doa yang tak diterima, dari amalan yang tak diangkat, dari nafsu yang selalu membara. Dan awak minta kepada Allah, tentu kebalikannya. Ilmu yang bermanfaat, nafsu yang mutmainnah, amalan yang diangkat, hati yang selalu khusyuk dan doa yang diterima oleh Allah. Amin ya Bu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.